jauh-jauh ke Surabaya, tahu-tahu kena amandel. Selamat datang Baraya, selamat datang di Guru Gembul Channel. Pagi ini kita akan membahas soal tema yang baru, yaitu tentang otak di luar angkasa. Semoga ini akan menjadi pembahasan yang menarik ya. Yep. Kalian gak ada yang komentar gitu loh. Enggak, sok silakan. Nggak lucu tuh jadinya kalau kayak gitu tuh. Ya, selamat datang semuanya. Kembali di obrolan kita yang tanda kutip random dan kita akan membahas yang seperti rekan saya jelaskan, otak luar angkasa. Ya, ini juga pembahasan yang soalnya random juga, walaupun ini sebenarnya ada kaitannya sama fisika ya. Ada. Ada. Nah, itu apa selama ini kan kita taunya fisika itu hukum yang bukan hukum ya. Eh, Ilmu. ilmu yang didedikasikan untuk sesuatu yang pasti gitu tuh. Kayak makanya kita udah tahu kayak hukum-hukum yang sudah pasti kayak hukum gravitasi, hukum Gravitasi masih teori. Pascal segala macam kayak gitu. Cuma ternyata ketika kita masuk lebih dalam ternyata masih ada aja ya yang masih belum pasti ya. Ya kan? That's what she said. Ya. Benar sekali. Iya. Memang namanya bukan masalahnya pasti atau enggak ya. Ya, kalau misalnya kan ada bedanya, ini balik lagi ke prinsip kan. Ada yang sudah menjadi hukum, ada yang masih teori, ada yang postulat bahkan kan. Jadi ya kita balik ke tergantung apa yang kita bicarain, makanya itu yang kita bicarain ini akan tergantung ke apa ya? Tergantung konteks yang akan kita bahas juga kan gitu. Ini konteksnya yang kita akan bahas ini kurang lebih ya. Ya akan ada bukan ada kaitannya sih, tapi lebih masuk ke dalam dunia kuantum kayak gitu tuh. Nah, sementara di dunia kuantum ini banyak hal yang namanya hukum fisika ya. itu sendiri masih ini ya, tidak berlaku ya kalau nggak salah ya. Kalau dunia kuantum dengan dunia fisika biasa itu jadi belum ada bisa tersambung gitu. Belum bisa tersambung. Jadi masih berdiri sendiri. Nah, itu. Tapi sebelum kita masuk ke situ, ini sih Halo. dulu kita pernah ngebahas soal ini kan ya, yang itu loh, yang yang soal otak di luar angkasa itu tuh. Benar sekali. Obrolan sangat random. Ya itu. Obrolan normal gitu, average. Obrolan normal. Sebenarnya bukan Pas cuma itu si Luciel ada nggak sih ya? Ada ya? Apanya? Yang otak di luar angkasa itu tuh. Kita pernah bahas ini berapa kali loh. Iya. Itu masalahnya gini loh. Kalau setiap materi itu kalau dikasih waktu secara tidak terbatas akan di satu titik waktu membentuk otak yang berfungsi seutuhnya. Kenapa tidak kacamata aja gitu loh? sebenarnya bisa. Iya, sebenarnya bisa. Tapi kenapa otak bukan kacamata gitu? Cuma kalau kacamata itu kayak si Jab, silakan. Ini kamu yang bawa loh. kalau kacamata itu kayak terlalu hal yang biasa gitu kan. Intinya kan kacamata Tidak kompleks. itu ya tidak kompleks, terbuat dari gelas terbuat dari silika. Nah, silika itu kan hal yang lumayan wajar ditemui di luar angkasa. Nah, yang lumayan rumit atau yang sangat tidak mungkin sekali ditemukan di luar angkasa kan adalah bagian dari organisme gitu. Nah, kebetulan bagian dari organisme yang paling rumit itu kan adalah otak. Apa nggak satu organisme itu aja? Sebenarnya bisa aja. Jadi saya pernah dengar satu teori yang mengatakan bahwa kayak misalnya nenek moyangnya bakteri yang ada di dunia atau nenek moyangnya single cell organism itu berasal dari probabilitas tadi. Jadi secara tidak langsung kayak atom-atom secara tidak sengaja tersusun membentuk sebuah organisme dan akhirnya turun ke bumi gitu. Itu dasarnya dari Boltzmann brain itu ya, yang sebenarnya bukan itu. dulu kamu pernah bahas itu. Sebenarnya itu juga termasuk dari kayak teori evolusi yang pertama. Jadi kan dulu kayak ada apa ya, prehistorical soup atau apa namanya lupa. Mungkin si Gregor bisa tahu. Iya, prehistorical soup itu menurut Oparin, teori Oparin gitu. Ya, jadi kalau ya kita lautan itu sebagai suatu chemical soup yang disitulah mulai organisme itu muncul kan, karena
memang dari Itu situ bukan gitu. organik. Kehidupan itu dari air gitu. Iya, Itu jadi oparin ya. jadi intinya yang dulunya berasal dari sebuah cairan kimia yang tidak bernyawa, tiba-tiba karena sebuah kerendam, jadi bisa membentuk sebuah organisme yang kompleks gitu itu. Bicara soal apa materi kimia yang apa organik sama non organik itu sebenarnya ada kaitannya nggak sih ya sama ini penciptaan bukan materi sih, organisme hidup kayak gitu tuh. Itu sebenarnya apa sih sebenarnya kalau ini kimia organik sama kimia non organik tuh silusnya bedanya apa gitu? Kimia organik itu lebih kompleks dibandingkan yang anorganik. Kalau kalau organik itu biasanya tersun lebih dari banyak dari unsur yang anorganik sih. Kayaknya ada hubungannya kayaknya dan harusnya. Bedanya apa gitu Soalnya loh? Ya, kan bayangin aja gitu loh. Oh ya, Aurum gitu tuh di luar angkasa yang mungkin aurum. berputar-putar kayak gitu tiba-tiba Forum. kulit tak apa kayak gitu yang dasarnya organik itu kan kayaknya hampir tidak masuk akal gitu loh. Terus ya mungkin bisa dijelasin perbedaannya antara organik Ya, sama anorganik ya itu apa? benar. Perbedaan dasarnya anorganik dan organik gitu. Apa? anorganik itu kan lebih ke misal, misal contohnya kalau anorganik itu garam lah. Ah, Kalau ya garam kan NaCl kan. Iya. Kalau misalnya yang organik itu lebih kompleks, maksudnya kayak dilihat dari rumusnya, contoh kayak misal kandungan dalam teh, kayak gitu sih. oh, itu organik. Iya, kalau garam kan anorganik, kalau kan NaCl kan. Kalau teh itu ada Pas. rumusnya sendiri tuh. Oh, iya. Kayak kayak ada cincin benzenanya kayak gitu-gitu. Jadi mungkin Ini Dari pertanyaannya saya dari gimana? terlalu lama skip belajar fisik kimia jadi saya agak kurang ngerti. Soalnya saya kira anorganik sama organik ini hubungannya lebih dasar ke atomnya itu bukan ke hubungan antar atomnya. Enggak. Cuman Mungkin. tadi Mendel pengen ngomong apa? Oh, iya. Iya, kalau enggak gini sih mungkin. Untuk kita mengclear semuanya kan. Karena Ya mungkin makanya. kita udah lama sekali, ada yang udah lama gak belajar ini, mungkin Lucier bisa dijelaskan apa itu organik dan apa itu anorganik gitu dari awal. Mungkin. Itu Nanti saya panjang banget. tambahkan juga. Yakin nih. Ya kalau gini loh, contoh ya. Kamu mau memahami tentang literatur, ya kamu harus tahu lah apa itu kertas, apa itu tulisan. Kalau Ini enggak, gitu. ya gitu. Silakan. Apa nih, Lucio? oh, oke. Kalau Nanti saya tambahin kalau nggak apa-apa. perbedaannya juga lagi, kalau yang organik itu biasanya berasal dari makhluk hidup. Kalau misalnya anorganik itu biasanya cuman dari kayak mineral-mineral bebatuan gitu. Benar, Itu benar. loh, Dan itu bukan dari makhluk hidup. itu yang pengen saya poinkan gitu tuh. Kalau Soalnya mineral itu apa aja ya kalau bisa tahu? Contohnya gini ya, contohnya ekonomi. bisa jadi kayak karbon murni kan, kayak berlian misalnya. Iya. Terus karbon dioksida misalnya. Terus kalau logam ya kayak sulfur, kayak perak juga. Dia inorganik kan. Nah, Tapi kan Kalau misalnya organik tuh bener-bener, contoh gini ya. Karena kebetulan saya ini genetik ya kayak unsur-unsur DNA gitu. Di sana kan dia ada gula kan, ada iya. pentosa. Lalu juga ada basa nukleotida. Nah, itu organik gitu. Karena mereka itu mengandung apa ya istilahnya? Kayak mengasosiasikan memiliki hubungan dengan makhluk hidup gitu kan. Sedangkan oh kalau jadi inorganik itu ya buat ya kayak benda yang tak hidup gitu mungkin ya. jadi ini Mudahnya gitu. definisi. Berarti ini definisinya sebenarnya bukan bukan ke arah apa yang membentuk Bukan. zat itu ya, tapi lebih ke apa yang zat itu datangnya dari mana gitu ya. Iya, bukan kayak makanan organik sama enggak gitu mungkin. Oh, oke. Soalnya ini apa kalau dipoinkannya seperti itu berarti bayangkan aja kan selama ini yang kita tahu itu kehidupan itu datangnya dari air ya. Eh,
Komet atau meteor itu yang ngebawa airnya itu Komet. dari luar angkasa ke bumi? Komet. Komet ya. Komet menghantam bumi, buminya berserakan membentuk bulan, terus airnya cair membentuk lautan, terus dari lautan itu kehidupan tumbuh gitu. Nah, kalau kita nggak analoginya seperti itu, berarti kan dari materi-materi yang tidak organik itu, dari kemungkinan yang tidak terbatas, akhirnya di satu titik waktu membentuk sesuatu yang organik, ya nggak? Iya benar. Jam. Iya. Bereaksi. Nah, itu kalau di di titik mana sesuatu yang tidak organik menjadi organik gitu. Nah, itu Menurut loh. kalian Berarti kan bagaimana? Di titik mana? Ya, titik Oke. mana gitu. besar Pertanyaan menarik kemungkinan ya. itu kecil sekali gitu. Eh, Ya kalau menurut saya ya, ini saya bukan orang yang kimia murni gitu, jadi Iya. masih secara ini aja asumsi gitu. Nggak, Kalau misalnya compound atau apa sih komponen anorganik itu, masalah gini ya, apa sih istilahnya? Kayak itu kan fundamental gitu kan. Kayaknya selama bentuknya itu dia masih bentuk yang sama dari yang anorganik, misalnya anggap aja tadi apa sih contohnya, garam misalnya kan. Garam, walaupun kita di dalam tubuh ya, di dalam tubuh, terus kita diproses, selama itu masih garam, belum menjadi bentuk yang lain ya, dalam artian ya masih anorganik kan gitu maksudnya. Kecuali ya tapi gimana ya, bingung juga maksudnya gini. Kan kalau misalnya unsur-unsur yang organik juga mereka tidak berubah gitu karena ada ini juga ya di satu sisi gitu. Ini garam Yang kalau kita makan kalau nggak pecah jadi natrium sama sama dipisah kayak gitu kan, nggak jadi dua Iya, benar. materi itu kan, nggak kan ya? Nggak kan ya? Ya itu sebenarnya mau dijelasin panjang karena ini kan ada bioprosesnya gitu kan. Bioproses Iya, ada makanya tadi itu biosintesisnya. langsung ya jadi natrium biokimianya. sendiri. Biokimianya. Sebenarnya ini panjang banget soalnya buat si Luciel mungkin tahu sendiri ya biokimia gimana gitu. Sampai untuk mempelajari pathway protein, pathway ini kan itu panjang banget ya, bisa satu halaman panjangnya. Panjang. Iya, emang panjang banget. Dan itu tuh Ya, banyak itu sekali lagi. cabang-cabangnya. Jujur aja agak ribet sih gitu. Dan untuk simpelnya sih kayak tadi gitu kalau menurut saya. Coba Luciel barangkali ada yang mau tambahin. Gimana? Iya, jadi kalau menurut saya senyawa anorganik titiknya kalau misalnya berubah jadi organik tadi kan pertanyaan Iya. kayak gitu. Itu setelah produksi atau di metabolisme sama makhluk hidup sih. Misal contohnya bakteri gitu. Kalau misalnya bakterinya ternyata memakan suatu hal yang anorganik, dia bisa aja nanti metabolismenya keluarnya senyawa yang organik gitu. Ya kalau sesuatu sudah bermetabolisme, ya berarti kan sesuatu itu harus ada dulu. Iya, makanya Iya. titik itu kan bakteri juga pasti ada nggak sih makhluk apa namanya di luar angkasa? Iya, ada Itu mikroorganisme. yang coba kita ini. Kok bisa gitu? Iya. Sejak di titik mana sesuatu yang tidak organik itu menjadi organik? Mungkin ketika perubahan energi gitu. Iya. Jadi ketika energi yang dari anorganik ditransfer ke sesuatu yang organik. Jadi kan kalau misalnya saya siap. Berarti kan kalau kita mindsetnya begitu ya, berarti benar kata Jam tadi. Berarti sangat mungkin untuk ada otak ketimbang ada universe dulu gitu loh. Iya nggak? Itu saya kurang tahu. Kalau menurut saya gini ya, saya mengambil Boltzmann brain itu, menurut saya bukan itu sih, intinya bukan objeknya. Mau Big Mac, maksudnya gini. Organismenya itu sebenarnya kalau saya. Kalau saya bukan ke itunya, malah saya melihat Boltzmann brain ini take macam-macam ya, take orang. Soalnya ya Boltzmann juga ya gak bisa lah mengklaim dia juga nggak ngaku ini paling benar, enggak kan? Itu kan masih teori media gitu. Jadi kalau saya sih ngelihat dia itu sebagai thought process gitu. Thought process kalau maksudnya hal-hal yang kompleks. Maksudnya kenapa otak balik lagi ya? Bukan masalah universe atau apanya. Menurut saya tuh kemungkinan untuk terbuatnya sesuatu yang walaupun sesuatu itu kompleks, itu tuh mungkin gitu. Tiba-tiba muncul, tiba-tiba itu tergenerate gitu maksudnya. Entah itu universe, entah itu apa. Jadi kalau masalah kita tadi yang
berarti terbentuk otak dulu setelah universe, itu kayaknya beda bukan masalah ini sih menurut saya. Itu udah beda lagi ya menurut saya ya gitu. Ya, Jadi tapi itu udah masuk ini sih, apa, pelanggaran dari hukum, prinsip dari fisikanya itu sendiri yang pengennya jadi ilmu yang pasti gitu loh. Soalnya ini loh yang ngebuat si Albert Einstein sama si sahabatnya itu Niels Bohr ya. Niels Bohr gitu. Niels Niels Bohr Bohr. itu dibaca gimana sih? Orang Iya, Jerman ya? Niels Bohr ya, benar. Kayaknya orang Denmark itu, lupa, bukan orang Denmark. Oh, Denmark tuh. Lupa ya, coba. Ya itu yang membuat mereka berdebat kan, gara-gara pas mereka yang ngebahas soal fisika kuantum, terus ngelihat ada beberapa keanehan di dunia yang atom, bahkan ada yang lebih kecilnya lagi, itu akhirnya mereka nemuin sesuatu yang tidak pasti gitu tuh. Dan ya pas tahun 1930 berapa gitu tuh, si Einstein itu ngebuat jurnal, bukan jurnal sih, artikel tentang fisika kuantumnya itu, bagaimana bisa ada satu dunia yang membuat sesuatu tidak pasti gitu loh. Kalau menurut saya gini ya, sebenarnya bukan permasalahan sainsnya sih, dalam artian masalah perspektif ya. Ini ya bebas, maksudnya Einstein punya pendapat ini punya, dan memang itu wajar kan, namanya kita sains. Nih sekarang gini ya, kalau sains itu tanda kutip ya, ilmu pasti, memang maksudnya gini, kalau menurut saya mah perspektif sains ilmu pasti itu dalam artian kalau kita men-state sesuatu, melakukan membuat suatu gagasan, itu harus ada buktinya, iya nggak? Harus ada, entah itu equation, entah itu eksperimen, entah itu percobaan. Intinya kalau itu mau menjadi suatu dasar sains, harus dibuktikan, iya kan? Nah, menurut saya dalam prosesnya belum tentu orang itu bisa langsung membuktikan. Sekarang gini, apa sih coba fisika kuantum tuh apa sih sebenarnya? Kan mengituin elektron, proton, apa coba elektron proton itu? 100 tahun yang lalu aja, orang apa gitu, itu tuh apa gitu, nggak tahu kan? Dan orang itu, adanya Thomson, adanya Rutherford, adanya Niels Bohr, mereka membuat teori-teori gimana atom ini berbentuk. Lalu genetika juga sama kan, dari Mendel, terusnya ada orang-orang lainnya yang mereka, oh DNA tuh ini, sampai Watson Crick bilang ini tuh double helix. Coba tahu dari mana? Bisa dibuktiin nggak? Bisa dilihat nggak? Ya waktu itu harusnya sih belum. Ya sampai sekarang juga nggak kelihatan. Sok aja, maksudnya secara konteks, secara detail gitu, bisa jadi dirubah gitu. Bisa jadi kalau ada yang lebih bagus, teorinya disempurnakan. Nah, menurut saya itu bukan berarti tidak pasti, tapi memang prosesnya seperti itulah kalau menurut saya. Karena ya kalau misalnya sains itu yang salah itu kalau misalnya ada suatu teori ya, misalnya yang memang itu masih teori ya, belum hukum, tapi udah dianggap pasti. Nah, itu sih kalau menurut saya yang menjadi masalah, karena kalau misalnya orang itu membuat suatu teori, berarti kan dia terbuka untuk ada masukan lain. Misalnya ada bukti yang lebih mendukung, ya berarti itu jadi teori baru. Ada yang lebih mendukung, teori baru lagi. Teori baru lagi, seperti itu kan. Sains itu berkembang gitu maksud saya. Jadi bukan berarti ilmu pasti itu harus selalu terjawab ya, gitu. tapi lebih kayak kalau soal kepastian kayak gitu berarti lebih ke prinsip dari ilmunya itu sendiri ya, bukan dari ilmunya gitu ya. Bukan. Jadi kalau menurut, sama aja kayak ini dong, yang si Jab yang kau ngebahas soal monyet yang kalau dia nulis bakal jadi ini, pada satu titik waktu bakal jadi itu tulisannya William Shakespeare. Iya benar. Ya jadi kalau misalnya kita ngasih probabilitas sekecil apapun, kalau misalnya kita dikasih durasi waktu yang tidak terbatas, semuanya bisa terjadi. Jadi sama aja kayak ini apa tadi yang otak itu. Kalau otaknya itu ya satu titik yang kompleks kayak gitu, ya dalam hal ini ya tulisannya si William Shakespeare itu sesuatu yang kompleks gitu tuh untuk si monyetnya. Tapi kalau dia dikasih waktu yang cukup panjang, ya bisa aja dia nulis. Cuma nggak kebayang sih. Tapi kita tahu yang paling kompleks itu obrolan kita sama pasangan kita, nggak canda. Apa sih? Lanjut. Lucial kapan punya? Oh ya. Apa jangan-jangan udah? Nggak boleh. Boleh. Ya, jadi kuantum fisika. Maaf saya memulai sesuatu yang harus dimulai.
Iya, silakan. Silahkan. Enggak, sok lanjut. Eh, Sebenarnya saya masih ingin membahas tentang dasar-dasar makhluk hidup tadi gitu yang sudah dibahas. Gimana? Ya, Gimana? sebenarnya kita kan kayak teori apa namanya, istilah anorganik dan organik itu kayaknya agak terbias kalau menurut saya. Gimana Kenapa? sok? Jadi ya sebenarnya kita ini kan kayak carbon life gitu. Jadi kayak Oh Ya, iya, benar. Ini menarik sih, ini menarik. jadi kita kan hidup ini berasal apa namanya, kayak mayoritas tubuh kita kan juga terbuat dari karbon gitu. Hmm. ya. Nah, Kok itu juga ketawa sih? enggak. Nah, Saya nyimak kok, sok. iya. Kalau misalnya unsur-unsur organik yang sudah kalian sebutkan, semuanya apakah mengandung karbon? Iyalah, Iya, Iya. nggak semua. semua Ber- organik itu pasti mengandung karbon. Nah, berarti Heeh. kita bisa kasih simpulkan dong. Kalau misalnya apa namanya, suatu senyawa yang tidak mengandung karbon bisa disebut sebagai senyawa yang tidak organik. Iya, bener. Berarti itu Bisa. kayak Secara definisi, konsep ya. itu definisi paling apa namanya, paling Paling sederhananya gitu. mudahnya. Nah, Mungkin Ya, ya. sederhana. nah tapi itu Ini juga nggak sih? ada. Pernah dengar ini nggak yang kemungkinan ada kehidupan di planetnya, bukan di planet sih, di bulannya Jupiter itu apa? Bulannya Jupiter Bukan yang Jupiter, banyak dari Saturnus. Saturnus ya, bukan Jupiter ya? Uranus. Ya, mungkin Canda-canda sama aja. ya, mungkin saya juga agak lupa sih ya, Jupiter atau Saturnus, tapi nama bulan itu Titan. Iya, Titan ya itu, Nah, di jadi planet mereka Titan. Itu soalnya kan pertama mereka itu ada lautan, walaupun lautannya bukan lautan air ya. lautan Kedua metana. itu dari ini, dari pulau-pulau juga. Nah, itu metana kan itu Iya. basisnya mereka tuh. Sebenarnya kalau dari yang pernah saya baca itu, kalau misalnya Nah, carbon life, iya, carbon life itu nggak bisa hidup di apa, lingkungan yang banyak metana seperti itu. nah, Bisanya itu kayak tapi kalau kita silicon life. Ya, kalau kita balikan, bukannya mungkin aja ada justru kehidupan yang berbasis tadi iya. di tanah itu. Nah, iya. Gimana? Kalau Kayaknya gini ya. Organik dan inorganik tuh definisi manusia loh, ingat loh. iya benar. Iya, benar. Ini kan dari perspektif kita yang Iya. sebagai makhluk Kita kan berdasarkan karbon. manusia yang ngebuat ini, yang ngebuat definisi ini. Maksudnya sebagai manusia gitu. Kalau misalnya kehidupan itu mereka ada yang bukan selain manusia ya bisa jadi. Tapi kan ya kita nggak tahu sistemnya gimana. Mungkin gitu ya, secara logik ya kalau menurut saya. Mungkin Kehidupan jangan-jangan berbasis makhluk. Apa? sesuatu yang kita anggap anorganik sebenarnya itu makhluk hidup juga. Ya, iya, makanya. Bisa jadi ada makhluk hidup yang mereka menganggap inorganik tuh justru yang misalnya mengandung racun gitu, tuh contoh aja gitu. Atau Iya. apa yang maksudnya, ya definisi kan beda-beda gitu kan. Iya. Makanya ya, karena kita manusia dan kita sudah selama ribuan tahun tuh seperti ini, jadi kita melihatnya tuh organik tuh ini, itu kan kita sendiri yang membuat definisi gitu. Iya. Bukan kita sendiri ini ya, tapi maksudnya ras manusia gitu. Tapi kalau iya bener ada makhluk yang berdasarkan tadi ya, Iya. bukannya bakal susah ya kita buat berinteraksi sama mereka ya. Iya, sangat susah. Bakal susah. Soalnya kalau Tapi mereka yang kan, penting usaha Apa, sih. film Kalau The sudah Arrival, usaha, pasti kalau masalah jauh. dia respon atau enggak terserah itu mah. Maaf canda. Lanjut. soalnya sih? kayak tempat environment-nya juga sangat jauh berbeda. Nah, Iya. tapi selain itu juga ini sih, apa masalahnya ketika kita berhubungan dengan makhluk yang bukan manusia kayak gitu tuh, ini kayak film The Arrival itu loh, masih ingat nggak? Jap. Oh iya, Itu kan iya. sebenarnya masalah utama dari film itu kan bukan apakah nanti alien itu akan menghancurkan bumi atau enggak gitu, tapi bagaimana cara kita berkomunikasi dengan makhluknya itu The ya. Arrival tuh Iya. Nolan bukan ya? Christopher Nolan bukan sih? Bukan. Iya. Masa? Yang ada bola gede datang ke bumi kan ya itu. Maksudnya direkturnya Nolan bukan ya? Bukan Kok nggak tahu sih? kayak gitu kan? Hah? Saya nonton film tuh karena direkturnya, Jeff, justru karena pemainnya siapa, karena soundtracknya serius loh saya mah. Kayaknya soundtracknya Iya, oke, biasa lanjut, aja lanjut. gitu. Ya itulah, Soalnya ya itulah. Arrival tuh ini kan menang Oscar-nya pas soundtracknya. Ya lah, oke lanjut. Ya itulah pokoknya gitu loh. Kalau Kembali lagi, saya punya pertanyaan juga. bagaimana? Iya. Tadi kan kita ngebahas kayak kehidupan yang ada di dunia nyata. Nah, sekarang kalau misalnya kehidupan yang ada di dunia maya, itu menurut kalian gimana? Kayak misalnya ntar di masa depan itu kan ada kayak
artificial intelligence yang sangat pintar Metaverse gitu. maksudnya. Metaverse nih, Metaverse pengen tadi bahas jangan. metaverse nih. Nah, jadi menurut Yakin. kalian apakah artificial intelligence itu termasuk makhluk hidup? Ya. Definisi makhluk hidup aja dulu apa coba? Coba definisi makhluk hidup itu apa? Sok Lucio Definisi dulu yang makhluk anak hidup. farmasi sok. Kayaknya Gimana? saya Definisi sok. oh, definisi makhluk hidup itu ciri-cirinya bisa bernafas, bermetabolisme. Pokoknya Iya. yang itu. Dulu pas biologi kan pernah diajarin kan. Iya. Ya, itu saya juga Jadi, setuju sih sama definisi itu ya. Tapi itu ya, balik lagi, ini kita kalau kita nyangkut pautin berproduksi. sama yang tadi yang makhluk hidup berdasarkan pada metana itu kan dari perspektif kita yang makhluk hidup ini yang dari karbon, Iya. yang kita bernafas dengan oksigen. Makanya ada istilah alien kan? Apa sih alien intinya? Asing kan? Nah. Iya, berarti kan beda definisinya juga. Jadi makanya makhluk hidup itu berarti kan makhluk hidup dalam standar manusia gitu maksudnya. Maksudnya hewan Menurut saya apa justru kalau menurut Jadi- saya ya makhluk hidup itu disebut makhluk hidup ketika mereka bisa berpikir untuk dirinya sendiri, itu menurut saya. Berarti Soalnya dalam artian gini ya, untuk bakteri Harus. aja gitu, walaupun mereka nggak punya otak sekompleks kita, minimal mereka itu punya tujuan untuk bereproduksi itu. Iya, bereproduksi. Kalau nggak salah ada minimalnya, maksudnya Hmm. untuk dikatakan suatu hal itu sebagai makhluk hidup tuh yang penting dia harus punya apa-apa aja gitu. Kayak misal bermetabolisme, bereproduksi, terus bernafas nggak selalu. Kayaknya ada yang nggak bernafas nggak iya sih? banyak yang nggak bernafas. Iya kan ada Iya, yang ngambil. ada juga bakteri yang anaerob kan. Iya. Yang nggak Oh iya. Itu. Tapi intinya mereka respirasi, mereka metabolisme sih Iya. intinya. Iya, Maksudnya pokoknya gini, metabolisme. metabolisme, kan bernafasnya bentuk apa sih? Membakar ini kan, menghasilkan ATP gitu kan. Terus Iya. proses, iya intinya itu. Sok lanjut. Nah, berarti kalau ciri-cirinya seperti itu, apa namanya, artificial Nih intelligence ada menurut kalian? nih. Sok. Gimana tadi si Jeb Enggak. lanjut dulu. Iya, Jep. Ya, kalau misalnya ciri-cirinya seperti itu, menurut kalian berarti artificial intelligence itu bukan termasuk makhluk hidup, Bukan, makhluk sintetis menurut saya. makhluk sintetis. Sintetis ya, berarti dibuatan ya. Tapi kan mereka juga bisa berpikir. Kalau Iya. menurut saya berpikirnya itu apakah mereka dasar berpikirnya itu kalau menurut saya itu harusnya menguntungkan mereka dulu gitu tuh, bukan menguntungkan apa yang menciptakan mereka gitu loh. Mungkin Soalnya definisi saya beda dengan- sama si. Iya, Soalnya sok. itu lanjut. kesadaran pribadi gitu loh, bukan kesadaran yang dibuatkan oleh ini Sebenarnya makhluk lainnya itu. kan udah ada nggak sih yang kayak artificial intelligence yang belum. kayak Sampai gitu, sekarang yang belum kayak ada. apa namanya, yang dapat kewarganegaraan Dubai kalau nggak salah. Iya, ada yang dapat keluargaan negara, ada yang dapat itu. Tapi sampai sekarang Sofia. belum Iya, ada Sofia. artificial intelligence yang benar-benar bisa mikir untuk misalnya saya pengen makan pizza gitu tuh. Belum ada yang kayak gitu. Ya, berarti Ya kan? ya kita ini ingin makan pizza itu karena apa? Karena butuh pertama, makan. kedua Ya, nafsu. Karena butuh makan kan, butuh Iya, makan dan artinya nafsu kita juga. butuh energi kan Soalnya ya. bisa aja tiap hari makan Iya. ini makan Iya, berarti kita kan nasi kayak doang gitu. Bisa aja kan. kita makan Kita pizza makan kan karena butuh energi gitu kan ya. Simpelnya Iya. gitu. Nah, kalau Ada lagi misalnya sih, Gap. komputer Karena itu lagi kan diskon promo beli 100.000 kan? Sorry, Iya. Chan. lanjut. berarti komputer juga kan kalau misalnya dia butuh energi, dia kan bisa aja berpikir gitu untuk mencari kayak tempat colokan listrik Nah, terdekat itu. gitu Kalau kan. komputer berhasil kayak gitu, Kan udah banyak yang kayak gitu. Jadi kayak mereka Belum. mencari kayak artificial intelligence untuk mencari tempat yang bercahaya matahari paling bagus, jadi mendapatkan energi dari matahari yang paling efektif gitu. Itu kan udah banyak. iya kalau mikir kayak gitu. Nah, tadi ada yang bilang harus bisa bereproduksi. Nah, kalau untuk artificial intelligence kan udah banyak artificial intelligence yang ada di pabrik-pabrik yang berfungsi untuk mereproduksi dirinya sendiri. Melahirkan. Iya, benar. Tapi masalahnya gini sih, Gap. Apa ya intinya? Oh, Memang bantah. mereka diprogram untuk mengini sendiri sama kita gitu. Tapi kan sekarang gini ya. Kalau kita tanya ke AI itu ke mereka kalau ditanya karakteristik atau
ciri-ciri dari makhluk hidup, kemungkinan jawabnya ya itu. Iya, Yang kayak kita jawab. Kenapa? Karena mereka nyari database kan pada akhirnya. iya, Ya itu maksudnya, walaupun mereka bisa mengenerate apa sendiri, tetap gini loh. Kalau saya ya, ini prinsip saya sih, mungkin mereka makhluk makhluk hidup sintetis gitu loh. Jadi bukan pure yang benar-benar jadinya kayak dystopian future gitu sih di satu sisi. Jadi nanti ada pure breed lah gitu, yang manusia dan ada yang sintetik gitu. Jadi kayak game apa ya? Lupa. Pokoknya yang itu loh, yang ada Ini droid gitu. apa? Fallout ada nggak sih? Enggak. Fallout ya? Yang tentang etik itu loh. iya, Nah itu kan intinya itu tuh sebenarnya ngebahas itu juga yang tadi kamu tanya kan Jeff gitu. iya, Sebenarnya apakah mereka tuh punya pertimbangan etik, pertimbangan moral? Karena ya sekarang beda ya. Nah tadi Itu kompleks pertanyaannya banget makhluk loh. hidup. Sebenarnya yang si kucing bahas itu menurut saya itu bukan makhluk hidup lagi. Yang kayak emosi itu udah manusia, beda. Udah apalagi kayak tadi ada dorongan nafsu, apa itu udah Tadi gua bahas moral itu ya, manusia loh. itu manusia bukan makhluk hidup sih menurut saya karena emang tanaman punya moral. Saya nggak mau ngambil air lah buat tanaman sebelah aja, nggak bisa tanaman seperti itu. Ya. Kucing misalnya atau apapun sebaik-baiknya itu ya pasti nggak kayak kita kan mikirnya nggak kompleks itu. Jadi kalau itu spesial manusia sih menurut saya. Dan itu kan yang membedakan manusia sama yang lain ya punya tanda kutip ya bukan pemikiran aja tapi ya akal itu loh. Akal kan dalam artian kita bisa berpikir secara moral, secara etik, ada pikiran kompleks itu pikirannya. Kita bisa mikir kayak gini loh, bayangin. Kita bisa memikirkan apa yang kita secara prinsip kita pikirkan aja, coba kayak gitu kan. Coba kau pikirkan. ini kalau di Jadi ya, masa, oh ya, pertanyaan lagi. Enggak mau. Kalau misalnya di masa depan nanti kan mungkin bakal ada teknologi kayak bisa mengupload pikiran kita gitu, mengupload otak kita ke yang komputer. Neuralink itu. Itu Iya. Neuralink kan? Bukan Neuralink. kan? Neuralink mah itu artinya kan menghubungkan komputer dengan otak, ini berbeda. Jadi kita mengupload pikiran kita ke dalam komputer gitu. Jadi istilahnya kayak membackup kesadaran diri kita. Nah, kalau misalnya tubuh kitanya sudah tidak ada gitu, tapi kesadaran kitanya masih ada di komputer dan masih hidup, apakah masih bisa dibilang kita itu sebagai makhluk hidup? Karena beda sih. Kalau ini bahasnya bukan ini lagi ya. Ada bukan yang sains murni juga sih maksudnya. Ini soalnya kayak apa namanya, masa depan yang sudah dekat gitu, near future gitu. Jadi Iya, kemungkinan masalahnya 20 tahun ke depan bisa jadi aja El gitu. Futuro. sekarang gini ya. Saya ngasih analogi aja sih mungkin. Kita nge-cloning seseorang. Saya nge-cloning kamu. Iya, Kamu ada 2, ada 3. Mereka ya bukan kamu kan sebenarnya. Iya. Tapi kan sama kayak kamu. iya, Tapi secara jiwa beda loh. Secara jiwa berbeda, ngerti nggak maksudnya? ngerti. Jadi Kayak gitu sih, modelnya sama kayak gitu. Jadi itu kamu, tapi bukan kamu yang sekarang gitu. Secara Iya. jiwa ya. Tapi pikirannya sama kayak kamu, ngomongnya sama kayak kamu, memorinya bukan mungkin sama kayak kamu. Iya. Jadi kita hidup di tubuh kita, nggak bisa keluar ke tubuh orang lain yang mirip kita. Iya. Jadi ya, maksudnya secara konsep sama, cuman bukan kita gitu. Ini apa? Maaf ya, ini malah nyinggungnya malah ke game ya. Luciel, kamu up to date sama Honkai gak? Up to date. Oh, udah nggak ngikutin lagi sih. Kenapa? Ya pokoknya ceritanya itu ada yang ini sih, ada yang hampir sama gitu tuh sama tadi cerita kita tadi. Pokoknya ada bukan salah satu sih, beberapa karakter yang nge-upload memorinya mereka ke semacam platform digital kayak gitu, terus akhirnya mereka ketemuan di situ. Kayak itu aja di Honkai itu. Ada yang sama gitu tuh. Itu memang fiksi gitu tuh, tapi kadang-kadang fiksi kayak gitu yang justru malah jadi nyata gitu. Ya nggak? Iya, idiokrasi misalnya. Ya lanjut, Sob. Kenapa sih? Lanjut. Apa juga harus bahas itu kayak idiokrasi. Tapi kalau dipikir-pikir emang bener sih. Kita makin kesini makin bener kayak distopia yang diceritain itu sih. Cuman Ya, nyeletuk ya. tapi oke. Gak mau kan, kita nggak mau ngebahas itu loh nanti. Enggak, emang enggak.
Sebenarnya lumayan Untuk menarik berikutnya untuk dulu. dibahas, cuman nanti kayak Sebenarnya lumayan menarik UU ITE. benar Nah sekali. itu. Nanti ada yang Ini ke-trigger. FYI aja ya dari anak bahasa ya. Itu kamu tuh bisa nge apapun bisa dijadikan sesuatu yang ofensif gitu tuh kalau kamu pakai ilmu bahasa. Makanya kalau UU ITE nggak diganti jadi apa undang-undang yang lebih spesifik aja, kita sampai kapanpun nggak boleh ngomong apapun. Iya. Hukum karet. Oke. Ini tapi kita keluar Iya, dari topik ini. Iya, sip. Jadi Ya kita saya sampai balik mana kita lupa kan? Sebenarnya tadi masih apa yang ke itu? materi organik, tapi ini sih saya pengen masuk ke quantum entanglement, berarti keterkaitan Visualization. ya entanglement tuh ya Apa ya? Coba jelaskan. Keterikatan gitu. Coba itu jelasin sih dong. itu yang apa salah satu yang dikatain sama si Einstein itu aneh gitu tuh, soalnya ketika ini apa sih yang kalau atom itu dipertemuin terus nanti diobservasi, nanti dilihat apakah mereka muter ke searah jarum jam atau tidak gitu tuh. Spin. Spin Oh ya, iya, spin iya. ya. Itu kan kalau nggak salah mereka kalau kita baru tahu mereka berputar searah jarum jam atau enggak itu kalau kita observasi kan. Tapi kalau Iya. kita nggak observasi, kita nggak tahu kalau mereka itu muternya ke arah mana kan. Iya nggak sih? Iya. Iya kan ya. Nah itu salah satu yang tidak pasti dari itu yang ngebuat si Einstein itu marah gitu tuh. Nah lucunya dari yang tadi diobservasi itu, ketika ada materi lain yang sekiranya berhubungan gitu tuh dari yang muter-muter tadi, yang apa spin itu, Iya. ketika dipisahin mereka masih terkoneksi gitu tuh. Jadi misalnya satu materi berputar searah jarum jam, maka materi yang satunya itu akan tidak searah jarum jam gitu loh. Secara otomatis. Walaupun mereka dipisahkan sejauh 1 kilometer. Oh Kemarin iya. tahun 2018 itu NASA sempat nyobain yang satunya itu dibawa ke luar angkasa, yang satunya masih tetap di bumi gitu. Itu keren sih. Dan itu masih berhubungan untuk mereka. Itu saya pernah baca-baca juga. Seakan-akan tidak terpisah jarak gitu loh. Iya. Gitu. Itu saya kurang tahu juga gitu ya, tapi intinya itu kayak teknologi kayak teknologi komunikasi masa depan nanti. Itu keren loh, soalnya apa ya? Itu spontan soalnya terjadinya gitu tuh. Seakan-akan mereka nggak nurutin hukum kalau tidak ada yang lebih cepat daripada cahaya gitu loh. Kalau begitu kita observasi yang salah satunya itu naik spin ke atas, pasti yang jauhnya itu tuh, yang satunya lagi yang di luar angkasanya itu pasti spin ke bawah gitu loh. Dan itu spontan, terjadi secara spontan. Mendel mungkin pengen komentarin soal ini. Soalnya ini menarik loh. Sejujurnya saya belum baca banyak ya. Jadi saya belum bisa komentar banyak sih. Saya masih, bahkan saya minta kamu kalau perlu kirim referensi apa yang mereka lakuin gitu, biar saya bisa lebih menarik, memang menarik gitu. Cuman sayangnya saya tidak bisa memberikan input yang lebih dari tadi gitu kayaknya. Nanti saya kirim bisa siaran dulu. Ini tuh sebenarnya pembahasan tentang quantum entanglement itu masih terlalu sederhana atau gimana ya sebutnya. Jadi kayak ilmu yang masih sangat baru gitu. Iya, masih bukan sangat baru sih, masih sangat aneh gitu tuh kalau jujur. Iya. Soalnya kalau kita berhasil gini ya, manfaatin konsepnya itu ya secara nggak langsung bisa aja kita ngebuat alat komunikasi yang tidak terikat sama jarak. Iya. Ya bayangin aja gitu, kita kalau kirim pesan dari bumi ke Mars berapa ini? 8 menit atau berapa? Setengah jam. Bayangin aja kalau kita pengen itu ke Mars ya. Itu kalau kita udah kolonisasi di planet lain gitu tuh, di tata surya lain, itu gimana coba? Ya butuh tahun. Butuh berapa tahun. Iya makanya. Iya. Cuma kan kalau kita berhasil bisa manfaatin ini konsep itu, ya secara nggak langsung ya
kita bisa komunikasi tanpa harus mikirin jarak lagi. Kita begitu kita kirim A, langsung keluarnya A, kayak gitu. Cuma ya kayak kata tadi si Jap, ini masih minim banget gitu tuh pembahasannya gitu loh. Iya, Jadi itu jadi itu mereka Gimana? mencoba untuk menghubungkan teori kuantum dengan teori fisika konvensional gitu. Itu masih belum bisa. Ini dari awal sebenarnya juga kita udah ini iya. kan ngehubungin teknologi sama kuantum kan itu komputer kuantum sih gimana? Itu masih dasar banget. Itu saya juga kurang begitu tahu bagaimana cara kerjanya. Intinya apa? Ya kayaknya bukan mengkombinasi sih, lebih tepatnya kayak mengembangkan fisika konvensional gitu kan. Iya. Jadi ya sekarang apa-apa dari sisi kuantumnya dibahas kan, sampai ada Iya. quantum biology juga gitu. Jadi ya Seriusan? Itu apa tuh? iya, Gimana? quantum biology juga itu yang kayaknya lebih jarang lagi dibahas ya. Wow. Pada dasarnya gini, kan kita tadi udah bahas yang biokimia ya, proses makhluk hidup itu begini-beginilah. Misalnya anggap aja bagaimana manusia itu bermetabolisme misalnya. Kita kan udah dibahas misalnya dari sisi biologinya, biokimianya, terus mungkin dari sisi fisikanya juga udah dibahas secara umum ya. Misalnya bagaimana karena zat ini bla 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 bla. Tetapi kan apa efeknya terhadap elektron dan proton sampai sedalam itu lagi. Jadi eh, apa yang misalnya kondisi sesuatu makhluk hidup misalnya lagi misalnya gini, misalnya lagi kurang optimum ya secara kesehatan misalnya. Itu tuh apa yang terjadi di secara tingkat molekulnya gitu loh. Intinya kayak gitu. Itu detail banget nggak sih? Itu dipakainya buat apa biasanya? Dipakainya buat banyak sih sebenarnya. Sama Saya kayak kayaknya tadi sih belum ke manusia ya untuk gitu. bagaimana kita lebih memahami tubuh manusia, tubuh hewan, Oh, tubuh tumbuhan dan sebagainya. Dan itu menarik karena masih jarang sekali orang yang bahkan tahu tentang itu. Bayangin, orang yang tahu tentang bidangnya tahu kalau itu tuh exist gitu, masih sedikit kan. Mungkin kalau kamu juga baru dengar. Ya jujur ya baru dengar sih walaupun saya Iya, bidangnya memang itu masih baru banget. Sama kayak mungkin ini yang Luciel bisa ikut juga ya. Sigap mungkin udah tahu juga. Si Kucing udah tahu, kayaknya udah pernah ceritain. Yang ini, kalau tadi dari bidang teknologi fisika ya. Tapi kalau dari yang secara makhluk hidupnya kan ada CRISPR, tahu kan ya? Yang genome iya. editing Oh kayak gitu. iya. Itu juga kan masih baru, masih mungkin 2018 lah gitu baru diiniin dan sekarang masih berkembang gimana caranya untuk merekayasa secara genetik kan gitu. Jadi di satu sisi itu juga sebenarnya teknologi yang groundbreaking sih karena ya pada dasarnya semua obat apa bisa pakai gene therapy gitu ke depannya. Karena kalau misalnya obat kan sistemnya misalnya Berarti eh, ada berarti nanti suatu misalnya kalau kayak gitu ya berarti iya gimana? ini sih apa mungkin secara moral agak patut dipertanyakan sih, tapi bisa kamu Mungkin suka kita K-pop, punya pemahaman yang berbeda, Bung. mungkin misalnya kamu suka K-pop kayak gitu segala macam, sementara kamu itu dari ras ini apa kalau Amerika apa Arya ya? Ayo, Enggak. Caucasian. Banyak Amerika mah banyak banget. Itu kayak Native melting pot American, culture gitu. Native American. Native American Itu bukan Indian. Indian ya. Oh, bukan India nih, ini apa yang white people? Itu Caucasian. Caucasian. Caucasia ya. Caucasiannya juga itu orang ya Irish itu yang awal-awal. Kebanyakan nanti. Banyakan Iya. Jerman juga. Pokoknya intinya sementara Anda itu white people gitu tuh yang kayak gitu. Ini saya bukan menyinggung ya. Ini saya bukan. Iya, apa sok coba? Nggak ngomongin aja langsung. Kalau tentang sains mah nggak bisa digituin, harus apa gitu. Ya intinya kalau kamu kayak gitu, kalau gen secara kayak gitu bisa diedit, berarti kamu bisa aja bilang kayak gini. Saya sebagai orang yang suka K-pop ingin punya anak yang nanti matanya juga sipit gitu tuh kayak orang Korea. Secara konsep bisa. Dan jujur ya, nih gini ya. Saya mah itu mah terserah ya. Ini sih kayak gitu tuh itu loh. Enggak, gini, emang itu nih, emang itu kalau masalah itu sampai nggak kurang setuju ya kalau sampai ke sana. Cuman saya melihat ini ke kesejahteraan, kestabilan masyarakat. Kenapa? Karena bayangin, contoh nih, balik yang tadi obat misalnya, atau penyakit yang sulit disembuhkan kan. Sekarang ketimbang kita minum obat atau ditreat, kita di gen terapi itu ya gen yang menyebabkan kurang sehatnya itu dihapus gitu. Dan kalau gennya itu nggak aktif ya berarti sehat kan berarti gitu.
Dan itu juga bisa menjadi kayak vaksinasi awal gitu. Jadi sebelum kita vaksinasi kan sistemnya sama ya gitu ya. Bedanya kalau ini lebih ke gennya. Jadi gen itu tuh sudah mengantisipasi agar yang mengganggu itu tuh tidak kena lah gitu ke tubuh kita. Nah, masalahnya sama aja kayak atom lah nuklir. Orang ada yang pakai nuklir buat energi apa bagus kan? Renewable energy, clean energy, safe, terus project. Tapi ada juga yang milih, oh iya saya mau ngebom negara. Bisa aja kan? Sama aja ini juga gitu. Intinya mah saya mah ya orang mau harus ada yang terkontrol sih memang agar tidak out of apa ya, tidak kendalinya nggak benar-benar lepas gitu. Karena kalau misalnya udah sampai kayak tadi ya memang bahaya sih, nanti ada yang bikin centaur kayak gitu dan ya bisa secara konsep gitu. Dan memang apa ya, harus dikendalikan sih. Karena kalau enggak ya Tapi ya menurut bisa kalian, bener-bener menurut kalian dystopian bertiga, aja kalau orang menurut yang kalian tadi bertiga itu moral teknologi tidak? kita digabungin semua gitu. Kenapa? Menurut kalian bertiga itu moral tidak sih sebenarnya? Ya, Apa silakan coba. Kalian dulu, nanti saya respon. Tok, ini bayangin aja, bayi yang belum lahir, belum punya pikiran apa-apa, tiba-tiba kalian desain sedemikian rupa gitu tuh, maksudnya secara rupa ya, bukan secara kesehatan ya, Iya, sok. untuk mirip sama sesuatu gitu, Ya, yang dia itu yang dia istilahnya sendiri designer baby dan belum tahu. itu udah dicanangkan sih sebenarnya dari bertahun-tahun lalu. Sok lanjut. Menurut kalian moral tidak kalau secara buat estetik doang gitu? Oh, karakter creation. Iya, makanya kayak bayangin aja itu karakter The Sims. creation tapi bio gitu, biologi gitu loh. Lanjut. Ya sebenarnya kalau menurut saya mah kalau hanya untuk penampilan mah ya nggak apa-apa. Yakin kenapa? Ya soalnya kan sekarang daripada orang sakit-sakit untuk merubah pakai kayak operasi plastik kayak gitu yang ujung-ujungnya jadi nggak sehat, ya mending kita nyari solusi yang sehat. Tapi yang kita bahas ini bayi loh, bayi yang belum tahu apa-apa. Bahasnya kalau udah kalian semua saya nyimak sok. Ya itu bayi yang belum tahu apa-apa, belum belajar apa-apa, tiba-tiba mereka nih kamu mirip Tom Cruise gitu tuh. Kalau kayaknya kalau misalnya kayak ngebuat desain rupa muka dari bayi itu kayaknya agak sulit gitu ya. Soalnya kan kayak faktor pertumbuhan juga berpengaruh terhadap bentuk muka di masa depannya gitu. Jadi mungkin kalau untuk bayi kalau menurut saya itu masih agak kurang etis gitu. Soalnya kan itu bukan kayak kemauannya sendiri. Tapi kalau misalnya ketika sudah agak dewasa, terus ya kayak udah bisa memutuskan sendiri untuk berubah sesuatu yang ada di tubuhnya, ya mungkin itu terserah dianya sendiri. Oh, Lucial gimana Lucial? Itu secara teori kita bisa buat anime loh. Nggak etis lah, nggak moral, nggak bermoral. Gak bermoral. Kenapa sih? Ya lanjut. Iya kan, kayak itu juga ngelawan kehendak Tuhan kan, kehendak Allah. Pastinya ya gitulah. Soalnya kan sebenarnya manusia itu diciptakan berbeda-beda mukanya supaya bisa saling mengenal gitu kan. Kayak gitu tujuannya. Kalau misalnya dimirip-miripin jadi kayak gini, gitu pasti ya tentunya nggak etis. Ya tapi kan di masa sekarang juga udah banyak yang artis-artis yang mukanya mirip gitu. Itu juga ngelawan. Iya. Iya, nggak etis juga sih sebenarnya aslinya. Iya gimana sih kalian tuh? Kalau itu etisnya berdasarkan dengan perintah Tuhan berarti ya. Kalau misalnya mereka yang tidak yang mengabaikan perintah Tuhan mungkin membilangnya sebagai etis gitu. Iya. Gimana? Itu apa Medel? Silakan. Kalau misalnya ke manusia tetap nggak etis kan, maksudnya misal terhadap manusia gitu. Kayak tetap aja ini dari awal kita juga bahasa ini kepada manusia loh. iya kayak bahas manusia. Sesuatu yang eksperimen langsung terhadap manusia tuh kebanyakan nggak etis. Baik kan ya? Enggak dong. Maksudnya kayak obat-obatan kan termasuk kayak percobaan juga. Cloning. Ya itu. Ya kalau obat-obatan kan ada inform konsennya dulu. Itu kayaknya contoh ekstrimnya ya. Concern itu loh yang apa perlu ditekankannya gitu loh. Iya. Sedangkan kan kita tidak bisa nanyakan itu kepada bayi. Iya. Sedangkan ini Mendel nih, Mendel. Gimana? Kucing aja dulu, kamu belum ngasih tahu pendapat kamu. Ya saya sih jelas nggak setuju.
Itu Ya, bayi kan apa belum belum mengenal norma, belum mengenal apa moral, belum mengenal apa-apa gitu tuh. Sedangkan orang tua yang mengenal itu semua gitu loh. Jadi ketika kita mengajarkan sesuatu yang tidak moral kepada anak-anak, yang disalahkan itu orang tuanya bukan anak-anaknya. Itu sih prinsipnya. Jadi kalau sejak awal orang tuh sudah mendesain anaknya untuk seperti ini, berarti itu yang salah orang tuanya, bukan salah Jadi itunya. Soal kasihan bayi itu tidak memiliki kehendak. jadi kalau misalnya si bayi itu udah punya kayak udah bisa berpikir gitu dan dia memutuskan untuk berubah dirinya sendiri, menurut kamu berarti gimana? Nah Nah, itu itu kan kemungkinan yang sangat tidak tidak mungkin gitu. tapi kan ya di zaman sekarang banyak juga yang kayak gitu, yang misalnya dilahirkan dengan kondisi yang seperti ini tapi ingin seperti itu. Maksudnya, maksudnya oh, operasi plastik, operasi apa, terus ya gitu, tahu lah. Iya, Iya, kalau misalnya di satu sisi kalau kamu kayak tadi berarti kamu secara gak langsung setujuin yang Sigap bilang sih. saya sih. Ya lanjut Sok. Gimana Sok? Ya Sok itu jawab tadi yang Sigap. Nanti saya meluruskan ini nanti kalau udah semua gitu. Ya ya logikanya sih gimana cara bayi umur segitu bicara aja lah. Maksudnya gini Mengekspresikan sih. dirinya. Gimana? Maksudnya Sigap gini maksudnya. Gimana? Eh, ini saya belum ngasih tahu pendapat saya, jadi iya, ini tentang yang Sigap tadi gitu. Ah, Maksud Sigap gini sih. Jadi kan misalnya itu kan tadi masalah konsen kan. Masalah kalau si bayinya itu berarti belum punya persetujuan. Berarti tidak bisa diubah. Benar nggak sampai situ pemahaman ya saya? benar. Nah, kalau menurut Sigap berarti kalau dia sudah punya konsen, berarti boleh dong kayak gitu. Nah, maksud Sigap tuh bukan bayi, cuman maksudnya ya kalau sudah dewasa gitu. Terus dia mempunyai ini, saya pengen ngubah. Nah, itu gimana? Berarti boleh dong karena udah punya konsen gitu. Maksudnya benar nggak, Jep? Ya itu iya, ya kalau boleh jujur iya sih. Kalau boleh jujur iya sih. Soalnya itu kan kehendak dia sendiri gitu tuh iya. untuk mengubah dirinya sendiri gitu loh. Walaupun sebenarnya kalau saya pribadi sih nggak akan mau gitu loh, nggak akan setuju gitu sama hal itu. Tapi kalau memang dia sendiri yang mau ya serah anda gitu loh. Bayangin bisa nambah 2 senti. Enggak. Banyak. Tapi emang bisa ya apa ngubah gen ketika kita sudah sebesar Maksudnya ini? maksudnya si Jep itu yang sekarang sudah banyak dilakuin itu loh. Ada yang operasi plastik lalu diganti gender gitu. Oh, ya jujur aja saya sih nggak setuju sih. Tapi itu udah kerjaannya mereka jadi susah tuh bilang Ya, gitu. oke. Oh, jangan kan ganti gender, ini ganti ras loh orang sekarang. Iya, Itu iya kayaknya jadi agak sulit oke, gitu siap. ya. Sulit gitu. Soalnya kalau Iya, ganti iya. ras berarti kan kayak gantinya itu banyak banget, bukan cuma warna kulit aja. Emang. Iya, Jadi mungkin kalau yang simple-simple aja kayak misalnya ganti warna mata gitu, kayaknya itu masih possible kalau misalnya kita udah dewasa pakai gen. Iya karena eh ini jadi teknis cuman maksudnya memang kalau udah kulit itu komplementer gitu gennya. Jadi dia banyak kan. Mungkin kamu udah belajar juga gitu. Dulu sempat ini. Kalau ya gen yang ngatur apalagi kulit itu kayak kuantitatif itu sifatnya. Jadi banyak gen yang mengatur juga memang mau secara itu juga memang nggak mudah gitu. Saya balik ke tadi ya, balik ke pendapat saya sebenarnya gini ya. Maksudnya kalau saya mah selama bukan masalah ininya ya, tapi gini contoh ya. Ini tadi saya mau konfirmasi dulu. Yang gak setuju tuh kalian di misalnya rupa atau di aspek lain. Maksudnya gini, misalnya saya bisa ngasih gen biar bayi ini tuh jago matematika misal. Lalu bayi ini sehat dari ini, lalu dia tahan ini. Atau yang model kayak, harusnya warna rambutnya gini, atau yang kayak gimana yang kalian gak setuju gitu. yang saya nggak setuju itu estetiknya gitu tuh. Tapi kalau Iya. sesuatu yang mengembangkan kemampuan akademiknya gitu tuh, atau kalau nggak kesehatan ya saya setuju aja. Ya udah berarti ya sama. Ya saya juga maksudnya tadi saya ngebahas bom atom tuh itu maksudnya ngerti nggak? Jadi Ah, ya saya juga ke arah sana, lebih ke arah ini, lebih ke arah memang untuk kan kesejahteraan gitu. Memang kebutuhan kan. Manusia harus sehat misalnya. Mungkin ada juga yang pengen bisa lebih ahli di satu bidang misalnya.
mungkin bisa lebih sosial apa. Nah, itu kan bisa diatur kan secara genetiknya. Dan dengan teknologi itu bisa. Nah, di satu sisi orang juga bisa ngedesain secara bentuk ya. Dan kalau secara pribadi memang ya saya juga kurang setuju gitu karena berbagai macam hal kan kayak tadi. Cuman kan misalnya gini, saya membuat teknologi itu lebih bagus kan. Kan ada aja orang yang pakai itu untuk itu ya nggak? Bukan berarti saya setuju kan? Emang Einstein setuju Nagasaki dibom dan Hiroshima gitu? No. Ya, yang nggak setuju sih. Itu maksud saya, posisi saya kayak Einstein yang diituin harus bikin atom gitu. Intinya itu sih. Jadi ya saya nggak setuju kalau yang memang untuk distraction atau mungkin aja ada suatu negara yang nanti ngebuat super army misalnya semuanya tingginya sekian, harus ini kuat apa, ya udah unstoppable army kan kayak yang apa? Yang Captain America itu loh, yang Winter Soldier itu kan. Bisa jadi kayak gitu. Itu bisa loh, serius. Secara teknis bisa itu. Dan maksudnya hal itu kan ya nggak bisa diantisipasi ya. Teknologi kan gitu. Ya Maksudnya gini ya, orang apa? nggak jadi. Lanjut. Orang bikin pisau aja, orang cuma buat masak, buat macam-macam kan sekarang, coba bayangin. Gitu aja Iya. sih. Orang menemuin telepon, sekarang orang teroris nelpon teroris, mesen bom coba. Orang mesen roket. Terus salahnya ini Meucci gitu, bukan kan? Gitu. Ya, itu sih. Saya jadi ya. Suara azan. Oh iya, suara sorry. azan. Ini apa si Bagus mungkin di nonaktifin aja dulu itu. Pak, Oke. bentar ya. Iya. Udah. Jadi gimana? Ya kayak gitu menurut saya sih gitu. Kalau nggak setuju nggak apa-apa. Saya mah sangat terbuka kalau kalian menyerang saya secara sains gitu. Asal jangan personal. Iya. Gimana Sob? Sebenarnya udah. Atau ya, Sigap, Jeb mungkin bertanya Gimana gitu. tadi Jeb gimana? Kalau tadi kan Biasanya suka apa gitu? kamu tahu pendapat saya tadi intinya. Jadi Tahu. apakah saya setuju atau enggak? Iya, paham kok. Ya intinya saya tahu kalau untuk yang masih bayi ya saya bisa dibilang agak setuju dan agak tidak setuju gitu. Kenapa emang? Ya, kalau misalnya ada beberapa kejadian yang mungkin kejadian langka gitu, kita harus kayak ngubah kondisi fisik si bayi dari semenjak lahirnya. Iya. Contohnya tuh apa kayak gitu tuh? Ya misalnya lah bayi yang terlahir nyambung dengan Kurang optimum misalnya. iya kurang optimum atau yang lahir iya. tidak sempurna gitu. Kita kan bisa Misalnya secara genetik tuh ada keturunan apa misalnya yang kurang optimum misalnya. benar. Jadi ya secara genetik misalnya orang tuanya kayak ada kekurangan apa dan tidak ingin diturunkan ke anaknya gitu. Iya, kayak gitu maksudnya. Itu tadi penjelasannya si Mendel ujung-ujungnya. Iya, berarti mungkin ya agak seinilah. Walaupun mungkin ada perbedaan, cuman intinya kita sepakat dengan satu hal yang prinsip yang sama gitu kan. Iya, kurang lebih. Iya. Tapi kalau misalnya dibahas seperti ini, kira-kira bisa nggak ya ngerubah DNA manusia yang sudah dewasa? Nah, agak sulit sih sebenarnya. Karena bisa, cuman butuh apa ya istilahnya? Ya, gen terapi itu bisa. Tapi hal-hal fundamental itu nggak bisa gitu. Iya. Karena kan kalau misalnya itu yang saya maksud ya, itu secara teknisnya, misalnya kita mau ngasih sifat kayak tadi, itu pas embrio. Jadi nanti semacam model bayi tabung gitu kan. Nanti dimasukin, terus kita masukkannya, misalnya mau kode ini, nanti baru ke si ibunya lagi gitu dimasukin. Jadi kalau misalnya sudah terbuat embrionya juga agak sulit kan, karena memang sudah DNA-nya sudah jadi, iya kan? Terus Iya. udah di-generate di situ dan untuk mengubah semuanya itu sulit, sangat hampir bukan nggak mungkin sih. Ya hal yang sangat sulit lah dilakukan gitu. Nah, apalagi manusia fundamental itu sampai sejauh apa? Sampai sejauh ras bisa. Oh. Sampai sejauh warna kulit, sampai sejauh apa, dan itu rambut. Ya, itu makanya kata saya itu gen komplementer. Kayak warna ras itu. Misalnya gini ya, mungkin kalian masih ingat yang dulu A besar A kecil gitu kan. Nah, itu warna kulit itu memiliki berapa ini gen utama ya? Pokoknya ada 10 gitu kan. Lebih lah banyak. Dan itu setiap
A kecil gitu kan bisa berubah kan dikit kayak gitu. Nanti berubah warna. Semakin cerah warnanya berarti A kecilnya semakin ini model kayak gitu kan. Nah, itu kan nggak bisa berubah lah kalau misalnya pas awal-awal pas udah dewasa gitu. Karena udah terinterkorporasikan dengan manusia gitu, dengan tubuh, udah terekspresikan kayak gitulah. Bisa sejauh itu. Makanya ada desainer baby dan ya kalau saya emang nggak setuju sih kalau sampai yang fundamental itu ya. Saya mah untuk medis, kesehatan, lalu untuk kayak perkembangan manusia, kualitas hidup gitu. Kalau sampai kayak tadi ya sejujurnya saya enggak sih. Balik ke pertanyaan si Jeb ya. Kalau untuk dewasa itu nggak bisa hal-hal fundamental. Tapi kalau untuk kesehatan masih bisa. Karena kan misalnya ada suatu eh, hal yang kurang membuat sehat gitu ya. Rata-rata kan misalnya ada gen yang membuat suatu sindrom misalnya. Nah, sindrom ini kan banyaknya dikontrol gen kan. Dan gen itu bisa misalnya dieliminasi oleh CRISPR itu. Dan dewasa masih bisa. Karena cara kerjanya beda. Nggak kayak yang sifat-sifat lain yang ada terus nanti diekspresikan. Pokoknya mekanismenya tuh masih bisa walaupun dewasa gitu lah. Sorry kalau ribet tanyain aja maksudnya. Kalau nggak jelas gitu. Ini si Mendel udah lumayan jauh juga ya udah kalau udah soal genetik sih ya. Soalnya itu emang Iya. bagiannya dia. Ya udah Iya. bagian ini. Oh ya, Yang Mungkin saya tadi- lakuin gitu. mungkin ada Tapi kita pertanyaan ini udah yang kejauhan dari ini loh, apa dari topik bahasan utama yang tadi itu, Iya. yang hotdog di luar angkasa itu. Iya bener kan ini tiba-tiba kita malah ngebahas soal apa? Tadi tentang genetika gimana cara bayi bisa didesain sedemikian rupa kayak gitu tuh. Intinya ini utamanya obrolan kita utama tuh sejauh apa sih kita desain gitu. Ya itu tadi. Kayaknya itu sih topik utamanya bukan hotdog yang kita tuh udah sejauh itu gitu. Di kalian bertiga saya itu satu-satunya bukan anak sains tuh. Ya tidak perlu belajar untuk menjadi tanda kutip ya. Yang kamu maksud anak sains itu tidak mesti ini sains juga. Dengan kamu memahami seperti ini ya. Ingat loh Mendel tuh biarawan gitu Serafia gitu. Jadi ya ada, tapi kalau ada itu bukan Mendel yang ada tahun 1800-an itu ya. Bukan. Oke, siapa? Si Jab, kita udah masuk berapa menit? sudah sejam. Udah sejam. Iya. Ini kayaknya Luciel juga udah mulai udah mulai ada panggilan gitu tuh. Jadi apa kita selesaiin aja dulu sampai sini? Ya, sepertinya bisa diselesaikan. Ya, bisa ya. Kita sudah membahas jujur aja banyak. sebenarnya saya masih pengen ngebahas soal tadi moralitas. Mungkin nanti di Baik, pembicaraan tadi sih, cuma- selanjutnya. Part 2. Jadi gimana? Part 2. Ya, part 2 lah, bisa lah kita bahas di ini berikutnya. Yep. Alhamdulillah. Oke, setelah minggu kemarin kita nggak ada siaran, akhirnya alhamdulillah sekarang kita ada siaran lagi karena memang kemarin ada kesibukan dari masing-masing pembicara. Tapi saya bersyukur akhirnya kita bisa ketemuan lagi di sini ya. Terima kasih untuk Mendel, terima kasih untuk Luciel, terima kasih untuk Jab yang udah datang. Mungkin ada itu kalimat penutup atau untuk penonton atau ada yang pengen disampaikan? Ya. Terima kasih juga untuk audience and stay in school. Simple gitu. Luciel, Kalau kalian masuk, ada yang ya, ingin disampaikan? Dia masih Iya, telepon. terima kasih Oh, buat udah. yang tetap mau nonton acara ini. Cara Semoga tetap nonton terus ya. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Nah gitu dong. Itu bahasa Iya. YouTuber kayak gitu. Jangan saya tidak ya itu tadi kalau saya tipenya ya kalau kalian mau nonton bagus, kalau enggak ya saya tidak maksa. Tapi saya senang bukan berarti saya maksain kalian gitu. Bukan berarti. That's nih. Oke, Jab, gimana Jab? Ada yang pengen disampaikan? apa ya? Ya udah intinya kalian Gitu jangan dong. ganti-ganti DNA kalian. Udah gitu aja. Kalian secara kamu galak ofensif itu loh, kayak gitu tuh nggak boleh sangat loh. menyerang. Aduh. Sangat menyerang Ya, loh. Kamu tuh maksudnya Jangan gimana? Kamu jangan pengen saya dengan cancel? dia akan setelah beberapa tahun berikan beberapa tahun dan itu akan menjadi lebih stabil gitu, lebih sehat gitu.
Asal tidak fundamental. Oke, nanti kita ngobrol lagi kalau kayak gitu panjang nanti lanjut. Oke, ini serius ini agak kontroversial sih, tapi saya pengen membahas itu nanti di pembicaraan. Emang agak kontroversial, bukan agak, emang kontroversial gitu. Iya. Ya semoga kita berdoa aja semoga nggak ditemuin sama orang kiri yang agak gampang offended, tapi ya udahlah. Oke, terima kasih untuk yang sudah menonton. Dari saya Kucing Rebahan, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yap, cool. Oke, udah kan ya?